What's up? Gua Berry Mano atau yang biasa dikenal dengan panggilan B, dan gua adalah vokalis dari band Senoko dan juga vokalis dari band terbaru gua yang namanya Triple X Impact. Bisa dibilang yang banyak menginfluence gua dalam bermusik sekarang sebagai remaja yang bertumbuh di era tahun 90-an. Gua pada saat itu sangat menggandrungi dua genre musik yang edgy banget pada saat itu, yaitu genre musik rap, hip hop, dan musik rock. Jadi perpaduan dua musik itu sangat sangat menginfluence gua dalam basic bermusik yang gua lakukan sekarang. Bisa dibilang pada saat itu gue ngumpulin koleksi. Kalau dari genre rapnya tuh gue bertumbuh dengan mendengarkan Cypress Hill, Beastie Boys, ada House of Pain. Dan kalau dari sisi rocknya itu, gue pada saat itu bertumbuh pada era kejayaannya thrash metal. Jadi gue bertumbuh dengerin Anthrax, Metallica, Slayer, dan sebagainya. Dan gue juga sangat menikmati genre dari musik New York hardcore ya pada saat itu ya. Jadi band-band kayak Madball, kayak Sick of It All, dan sebagainya. Ya, pada era-era tahun 90-an itu gue awal-awalnya tuh sering bikin band sekolah awalnya. Suka main di acara sekolah, terus di acara-acara gigs dari temen, atau di acara ulang tahun temen. Suka macam-macam, suka bawain lagu-lagu hardcore pada saat itu. Terus gue bikin kayak semacam grup hip hop, karena pada tahun 90-an tuh rap itu identik kerennya tuh dengan dengan konsep kayak band. Jadi kayak sebuah grup gitu. Kalau sekarang kan lebih cenderungnya ke solo ya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya gue berhasil menemukan konsep bermusik yang ideal menurut gue di awal tahun 2000, yaitu konsep ngeband yang bener-bener membawakan perpaduan antara musik rap dan rock. Dan itulah awal terjadinya Senoko. Jadi itu berawal dari kita ngejamin di studio sih. Ya, kalau Triple X Impact itu emang kumpulan dari sahabat-sahabat terdekat gua, Webster dan Daniel, DJ Slide. Dan itu awalnya emang tujuannya kita buat nyalurin passion kita. Awalnya tuh kita suka nge-cover lagu-lagu kesukaan kita yang bergenre nu metal. Dari era kebesaran nu metal, suka cover-cover lagunya Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Beastie Boys, dan segala macem. Tapi seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari, ternyata kita bisa nge-create sesuatu yang asik dengan sound-sound yang menurut kita unik. Dan itu awal kita mulai meng-create lagu-lagu sendiri. Itu mungkin terjadi sekitar tahun 2016. Ya, 2016 itu kita mulai memproduksi lagu-lagu sendiri. Kita baru selesai mengerjakan single baru dari Triple X Impact. Judulnya Bust the Creepers, dan rencana bakal rilis gak lama lagi di tahun ini. Bahkan mungkin bulan depan itu kita udah mulai masuk ke proses untuk syuting videonya. Baru-baru ini juga gue baru menyelesaikan sebuah jingle yang gue bikin khusus untuk Spider Bill. Jadi tunggu saja tanggal mainnya dikit lagi. Perkembangan musik zaman sekarang gue bilang sih semakin gokil lagi ya, semakin keren. Banyak ide-ide menarik yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya yang berhasil di-create sama anak-anak sekarang. Dan teknologi untuk meng-create semua itu sangat memungkinkan untuk dilakukan di era sekarang ini. Cukup dengan modal laptop aja lo udah bisa bikin musik yang
keren banget menurut gue itu. Dan sekarang mungkin udah nggak ada batasan-batasan lo harus bikin musik dengan genre tertentu atau gimana. Sekarang semuanya apa ya, gimana caranya untuk meng-create keunikan, memadukan hal itu semua. Itu sih yang menarik dari keadaan anak-anak sekarang. Ya, bisa dibilang apa ya, pandemi ini bener-bener ya, nyesak banget sih buat kita sih ya. Bener-bener apa ya, bikin situasi kita khususnya sebagai musisi itu nggak enak banget, karena kita nggak bisa manggung lagi, kita nggak bisa keliling menjalankan tour lagi, terbatas apa ya, eksplorasi kita khususnya dalam manggung. Ya mudah-mudahan semua ini bisa cepet berakhir, semuanya udah bisa mulai divaksin supaya event-event, konser-konser udah bisa berjalan seperti biasanya. Paling untuk menyikapi situasi seperti itu pada saat ini, yang paling bisa kita lakukan adalah menjalankan konser-konser atau show dengan konsep virtual ya. Gua kenal brand Spider-Built itu bisa dibilang pada pertengahan tahun 90 ya, sekitar 96 ke atas. Dan itu adalah salah satu brand favorit gua, yang dimana pada saat itu gue bela-belain nabung supaya bisa belanja brand Spider-Built pada saat itu. Dan bisa dibilang gue seneng Spider-Built karena kualitas bahannya, tekstilnya tuh bener-bener kualitas yang di atas rata-rata. Sangat nyaman menggunakan baju Spider-Built khususnya di aktivitas bermusik gua. Desainnya juga apa ya, tetap kejaga sih benang merahnya dari zaman dulu sebagai desain yang dekat dengan urban culture. Terlepas dari itu semua, gue demen juga dengan logo spidernya si Spider-Built. Menurut gue ini logonya esensinya punk rock banget dan cocok buat karakteristik musik gue yang arahnya ke musik hip hop. Ya harapan gue mudah-mudahan esensi dan image Spider-Built bisa lebih keren lagi, lebih edgy lagi, lebih bisa ngerepresentasiin urban culture, bisa jadi sesuatu yang keren buat generasi anak-anak sekarang, generasi muda anak-anak sekarang, dan bisa apa ya, bisa bersaing di pop culture yang semakin berkembang di era dewasa ini. Jadi gue sangat merekomendasikan kalian semua untuk lebih mengenal brand Spider-Built ini, karena jujur nih brand yang sebetulnya keren banget, sangat merepresentasikan kultur dari lifestyle yang edgy. Ya mudah-mudahan lo semua bisa enjoy untuk menjadi bagian dari Spiderhood. Gue Obi, dan buat apa saja yang sedang lo lakuin, conquer them all. Every day I'm Spider-Built, keep on rocking, never stop. Yeah baby. It's like this. Oh yeah, here we go now. Saying hey ho, now here I go. Killer B representing from the studio. You got a free mic check going on the flow. My style so fresh, I'm the rockin' show. Let's have some fun, let's make it real. Feeling super thrill, wearing Spider-Built. I'm the chosen one and I dress to kill. Feeling super thrill, wearing Spider-Built.